sehat walafiat sehingga kita saged nindakaken sholat isya alhamdulillah kanthi berjamaah kalajengaken pengaosan rutin. Mugi ibadah sholat isya ingkang sampun kita tindakaken menika ditampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ugi salam kunjuk dumateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, lan mugi benjang wonten yaumil akhir kita sedaya pikantuk syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lajengaken hadis, pembahasan saking hadis kitab Riyadhus Shalihin. Saya bahas bab ikhlas. Hadis niki hadisnya panjang nggih. Satu cerita. Nggih. Mungkin saged kita sami-sami mendhet pelajaran saking kisah menika. Hadis an Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, saking Abdullah bin Umar, saking sahabat Abdullah bin Umar utawi sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini mungkin saya baca sedikit terjemahan nggih. Dulu beliau bercerita, Rasulullah, zaman dahulu, orang sebelum kalian, berarti ini zaman dahulu, berarti belum pada masa Rasulullah, sebelum masa Rasulullah dan para sahabat, mungkin ahlul kitab dari kalangan Bani Israel bisa jadi. Ada 3 orang yang melakukan safar ataupun bepergian. Hatta awahumul mabit ila gharin fadakhaluhu, sampai kemudian mungkin ada satu peristiwa nginep di dalam gua. Ini mungkin sudah pernah dengar hadis ini ya. Ada 3 orang nginep di dalam gua. Maka kemudian tiba-tiba pintu gua itu tertutup batu yang besar. Ya. Kalau saya mendapatkan dari sarah penjelasan hadis yang lain, dikarenakan hujan deras, hujan, kemudian masuk gua, karena hujan itu terlalu deras, akhirnya menjadikan tanah itu longsor. Lah ada batu besar itu longsor menutupi pintu gua atau mulut gua. Faqalu innahu la yunjikum min hadhihi sakhrati illa an tad'ullaha ta'ala bisolihil a'mal, bisolihil a'mal. Kamu tidak akan ngapunten. Mereka berkata gini, kondisinya awake dhewe ngene ora ono sing iso nyelametke. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali kita berdoa kepada Allah lantaran ataupun melalui wasilah dengan perantara amal soleh yang pernah kita lakukan. Zaman riyen nggih Pak nggih, dereng enten tim SAR. Ya ora ning HP arep njaluk tulung sapa melih ini. Terjebak di dalam gua. La yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'u. Tidak ada, wis mentok, wis ora eneng sing iso nyelametke kejaba Gusti Allah. Mula ayo padha ndonga. Maka berdoalah kalian kepada Allah dengan perantara amal soleh yang pernah kalian lakukan. Mula Bapak Ibu rahimakumullah, di sinilah pentingnya kita itu melakukan satu amalan, amal soleh yang itu ikhlas lillahi ta'ala. Mbok pilih suatu ketika kita ini terpentok dengan kondisi yang waduh iki arep njaluk tulung sapa iki. Nanti
kita dalam kondisi sudah tidak memungkinkan lagi, sudah kita berdoa kepada Allah dengan perantara. Maka di sini disebut dengan, nanti hadis ini termasuk dengan wasilah. Wasilah itu dengan menggunakan amal soleh yang pernah ia lakukan. Kondisinya pun terjebak dalam gua. Maka ayo awake dhewe do ndonga. Kirane jenengan nggadahi amal soleh nopo, jadikan amal soleh itu sebagai wasilah, perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rajulun minhum, maka salah seorang di antara mereka ada yang mengatakan, mereka berdoa seperti ini. Ya Allah, saya itu punya kedua orang tua, bapak ibu masih ada, nggih mun sepuh. Ya. Wa kuntu la akhbiku qablahu ma'ahlan wala malan. Dan setiap hari saya itu melayani bapak ibu, ya, memberikan minum kepada mereka. Kalau di sini nanti memerahkan susu. Dia punya hewan ternak, biasanya nanti hewan ternaknya itu susunya diperah. Lah kemudian susu tadi diberikan kepada kedua orang tuanya. Yang anak ini dia juga punya keluarga, ya punya anak, ya punya istri. Tapi dia selalu mendahulukan orang tuanya. Jadi cara merah susu, dia punya hewan, kemudian hewannya susunya diperah, mesti yang didahulukan orang tuanya. Lah pernah suatu ketika, orang ini, ya, pada suatu ketika tolabus syajari, dia mencari kayu bakar, ya, yauman. Kemudian dia pulang itu terlambat dan mendapati kedua orang tuanya sudah tidur. Ya, pulang sampai rumah sudah, ya, malam, orang tuanya sudah tidur. Tapi tadi kebiasaan merah susu itu dilakukan setiap hari. Sampai susu itu, ya, si anak ini tidak berani membangunkan kedua orang tua. Masya Allah, ya, saking bektinya sama orang tua, saking bektinya anak ini sama, tidak berani membangunkan. Susu itu, ya, si anak tadi duduk di samping orang tua itu sambil megang gelas itu, ya. Fakaritu an uqidhahuma, dan aku enggan untuk membangunkan bapak ibu. Wa an akhbiqa qablahuma ahlan wa malan, dan juga saya enggan, tidak suka memberikan kepada anaknya sampai terbit fajar. Fajar sudah menyingsing, ya, anak-anak niku rewel, jenenge bayi mungkin, ya, anak-anak itu udah lapar, sampai kakinya bapaknya itu nangis-nangis, anak itu nangis-nangis minta susu. Tapi iki nggone mbahmu, ya, mendahulukan orang tua, ya, tidak diberikan susu itu kepada anak sebelum orang tuanya minum. Sampai fajar itu, sampai menyingsing, ya, fajar menyingsing berarti ya subuh lah, barangkali sampai subuh dinteni, ya, dari malam sampai subuh dinteni. Gelas itu benar-benar dijaga, ya, nunggu orang tua itu bangun. Bahkan anaknya yang merengek nangis pingin minum susu saja tidak dikasihkan, ya. Maka kemudian doanya gini, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrah. Ya Allah, jikalau apa yang aku lakukan ini tadi, dia nunggu orang tuanya sampai bangun gitu nih, aduh, yang tadi bapak turu, ibu turu, tak kayak kenen. Kalaulah apa yang aku lakukan ini fa'altu ibtigha'a wajhik, demi mengharap ridhamu. Apa yang aku lakukan ini demi mengharap ridhamu, karena ini adalah salah satu amal soleh, yakni berbakti kepada orang tua. Dan dia berbakti kepada orang tua karena benar-benar menjalankan perintah Allah.
la tusyrik billahi wa bil walidayni ihsana, tidak menyekutukan Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Fa farrij anna ma nahnu fihi, maka hilangkanlah kesukaran yang sedang kami alami ini. Dari apa? Dari batu yang menutup pintu gua itu. Maka kemudian fangfarajat syai'an la yastati'unal khuruj minhu, tiba-tiba batu tadi bergeser berkat doa tadi. Masya Allah, kuasanya Allah, kuasanya Allah. Ya Allah, jikalau apa yang aku lakukan tadi dalam berbakti kepada orang tua ini benar-benar mengharap ridho-Mu, maka tolonglah kami dari kesusahan yang sedang kami alami ini. Batu itu bergeser, neng dereng saged medal. Maka orang kedua kemudian dia berdoa lagi. Gentenan, ini kan satu-satu nih, kan dongo nih siji ini. Iki wis dongo. Orang yang kedua, orang yang kedua kemudian dia berkata, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammi kanat ahabban nasi ilayya. Ya Allah, Pak Deku kuwi duwe anak wedok, kek wonge ayu. Dan aku sangat cinta sekali kepada anak perempuan pamanku. Berarti tasena apa niki? Sepupu, tunggal lembah. Sepupu, ya Allah, pamanku itu punya anak perempuan, ya. Ahabban nas ilayya, dan dia adalah orang yang aku cintai. Nggih, seneng banget karo anake Pak Dini. Fa aratuha ala nafsiha famtana'at minni. Aku itu berkeinginan dengan putri pamanku, tak rayu-rayu, dirayu-rayu. Si anak perempuan pamannya itu kemudian dirayu-rayu. Famtana'at, dia menolak, ngerayu-ngerayu, dia menolak. Si perempuannya nggak mau. Ini wong lanang ya, senengane ganggu, ngerayu-ngerayu, nggak mau. Hatta alamat biha sanatun minas sinin faja'atni, sampai suatu ketika pas musim pacekle, gek susah-susah golek pangan, ngeten nggih, nyambet gawe yo angel, nggih golek pangan yo angel. Perempuan tadi datang kepadaku. Ya. Faja'atni, perempuan tadi datang kepadaku, fa'ataituha 20 wa mi'ata dinarin. Ya, karena dia dalam kondisi susah nggih, ini si perempuannya ini dalam kondisi susah ya wajar nek teko ning nggon sedulure njaluk tulung. Maka orang tadi memberikan 120 dinar. Nyo, tak kei 120 dinar. Ya. Antu khalliya baini wa baina nafsiha, dengan syarat gelem karo aku. Nah, berarti ini apa ini? Kesempatan dalam kesempitan ini. Nah, jadi cara-cara ini mungkin saya membayangkan kayak gini. Cinta ditolak gitu. Ngerti nggih? Ki ambake seneng ngerayu-ngerayu ning ditolak. Lah tiba-tiba ada kesempatan. Wah, beneran iki. Teko ning omah gek isih butuh pisan. No, tak kei ning. Nah, kesempatan dalam kesempitan. Antu khalliya baini wa baina nafsiha fa fa'alat. Kencan, nek gelem kowe kencan karo aku. Mungkin bahasanya seperti itu. Berduaan di tempat yang sepi. Fa fa'alat. Maka kemudian wis jenenge tadi nggih kondisine pun susah ngeten-ngeten wis golek rono rene nggih ra entuk. Akhirnya si perempuan tadi fa'alat. Ya wis ra apa-apa. Akhirnya dikasih 120 dinar itu dengan catatan itu tadi, kesempatan dalam kesempitan. Hatta idza qatartu 'alaiha wa fi riwayah falamma qa'atu baina rijlaiha.
Ketika sudah berduaan nih di tempat yang sepi, ke orang yang sopo-sopo, ngapunten di riwayat ini disebutkan sampai ngapunten nggih. Qa'atu baina rijlaiha. Si laki-laki tadi mengatakan, aku sudah duduk di atasnya. Jadi mungkin saya membayangkannya si perempuannya itu sudah tidur, ya tiduran, si laki-lakinya sudah duduk di atasnya. Tiba-tiba si perempuan tadi ini berkata, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Harus dibeten-beten ingatan niku. Padahal posisinya pun ngapunten nggih, ngapunten. Posisinya pun siap niki. Wis ora iso ngopo-ngopo. Kayak wong loro panggonan sepi, njaluk tulung sinten melih. Ndak ada. Tiba-tiba si perempuan tadi bilang, ittaqillah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Wala tafudzul khatama illa bihaqqiha. Ini kata kiasan gitu. Itu nek saya baca terjemahannya gini, jangan engkau merenggut kesucian kecuali dengan cara yang benar. Maksudnya dengan cara nikah. Kan boleh kan, sepupu itu boleh nikah. Nggih. Jadi sepupu itu boleh nikah. Ada kakaknya punya anak laki-laki, adiknya punya anak perempuan. Lah ini kan sepupu, lah ini boleh nikah. Maka kata si perempuan tadi, jangan engkau merenggut merusak kesucian kecuali dengan cara yang benar. Orang ngono kuwi carane nek kowe gelem karo aku ya dinikah. Mungkin bahasa simpelnya seperti itu nggih, secara bahasa simpel. Orang ngene iki carane nek pancen kowe gelem karo aku ya ndang dinikah ora apa-apa. Carane sing bener, ora kok model ngene iki. Tiba-tiba orang tadi ketakutan, gemeteran. Ya. Fansaraftu anha. Setelah ittaqillah, ayo takutlah kamu kepada Allah. Orang tadi kemudian ketakutan, fansaraftu anha wa hiya ahabbun nas ilayya. Kemudian aku tinggalkan dia, padahal dia adalah wanita yang paling aku cintai. Tapi mergo tadi perkataan ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Wa taraktu dzhabal ladzi aqtaituha, dan aku tinggalkan 120 dinar wis PN. Tinggal lunga ora sida, ya, enggak jadi. Padahal sudah kesempatan ini sudah wis. Ya. Tiba-tiba di weden-weden ini ku tadi, akhirnya ditinggal pergi 120 dinar tadi. Dinar niki emas lho nggih. 1 dinar itu pinten sih? 4,25 gram 1 dinare. Nek 120 dinar niku pinten gram niku wisan. Kuwi banyak, artinya itu banyak itu. Ditinggalkan itu. Nggih. Lah kemudian Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj anna ma nahnu, ya Allah, kalaulah yang aku lakukan itu ikhlas, wis aku mboten macem-macem orang ngeten-ngeten, wis ikhlas, tak tinggalkan semua tadi keinginanku untuk bermaksiat tadi, ya, demi mengharap ridhamu, maka tolonglah kami ya Allah dari kondisi seperti ini. Tiba-tiba kemudian batu tadi bergeser lagi. Nggih. La yastati'unal khuruj minha, ning dereng saged medal. Ngoten. Ini yang kedua. Berarti kalau yang pertama itu birrul walidain nggih. Nah, tadi yang kedua ini berarti ifah minaz zina. Ifah minaz zina kalau di sini menjaga kesucian atau menjaga diri dari perbuatan zina. Padahal kesempatan nih pun berduaan di tempat yang sepi, harus mergo ittaqillah niku kepeden niku. Nah ini yang kedua. Lajeng ingkang nomor 3 ngendika. Gantian niki satu-satu. Allahumma istajartu ujara, ya Allah, kula niku gadah karyawan, buruh. Karyawan kula niku kathah, buruhe kathah. Wa a'taituhum ajrahum, wayahe gajian, waktunya gajian kabeh tak kasih. Ya, dan ini menjadi satu kewajiban ya bagi orang yang kok dia punya karyawan, dalam hadis kan gitu ya, berikan upahnya sebelum keringat mengering kan gitu ya. Dikasih gajinya.
ghaira rajulin wahidin tarakal ladzi lahu wa dhahaba, kecuali satu orang. Ada satu orang wayahe gajian niku enggak datang. Mbuh pergi kemana? Ya, yang lainnya sudah dapat gajian, tinggal satu orang. Pas ngepasi gajian, orangnya enggak ada dan pergi orang yang kabar. Ya. Fatammartu ajrahu hatta kathurat minhul amwal. Maka upah tadi, gaji yang harusnya diberikan kepada satu orang itu kemudian dikelola, dikembangkan kangge modal, sampai modalnya itu keuntungannya berlipat-lipat. Ya. Jadi ada satu gaji yang belum diambil, akhirnya ini iki ketimbang mungkin duit iki kok nganggur kan gitu nggih. Akhirnya uang itu dikelola, dikembangkan hatta kasurat minhul amwal, sampai kemudian karena tadi modal itu dikembangkan, untungnya banyak. Faja'ani ba'dahinin, pada suatu ketika orang itu datang, ya Abdallah ati ilayya ajri, mungkin bahasa saya ini, bos, ini gajiku sing ndek ya, aku dong terima gaji. Orang tadi datang minta gajinya. Fakultu kullu ma tara min ajri, kalau kabeh kae nggonmu kabeh itu, minal ibil wal bakor wal ghanam waruqai, unta sing ning kono nggonmu, kae sapine kae ya nggonmu, kae kambing kae ya nggonmu, kae hamba-hamba budak-budak yang nggonmu kabeh. Faqala ya Abdullah la tastahzi, aja main-main ah, kata si orang tadi, jangan main-main, jangan engkau mengejekku. Mosok gaji sesasi wong paling piro kok iso entuk sapi akeh, unta entuk, kambing gek yo entuk, karyawane budak-budak bareng. Sampeyan iki aja guyon gitu. Mungkin bahasanya latas tahzi bihi, jangan main-main denganku. Fakultulah, enggak, betul, serius iku nggonmu kabeh iki lho. Jadi nalika awakmu rarene, gajimu itu tak kembangkan, tak puter iku gajimu. Lah iki lho untunge, ya enten unta, ya sapi, ya kambing, wis kabeh iku nggonmu kabeh iku. Tenang. Akhirnya diambil semuanya, enggak ditinggalkan satu pun, wis ben. Ora kecem ya niku ya. Fa akhadha kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'an. Ya, sing wedhus mencret ora ditinggal lho, gowo kabeh. Ya, dibawa semuanya dan tidak meninggalkan satu pun. Cara-cara jenengan nek ngaten pripun? Lah ya wis tak kembangke lho, untunge akeh gek ya. Ya Allah, wis kejem tenan ya, mentolo tenan ya. Kemudian Allahumma, ini bosnya tadi, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj anna, ya Allah, kalaulah apa yang aku lakukan ini ya mengharap ridhamu, ikhlas, wis dijikuk kabeh aku ora entuk apa-apa, wis bismillah ikhlas, maka tolonglah kami ya, tolonglah kami. Maka kemudian batu itu bergeser lagi, akhirnya bisa keluar ya. Hadis sahih muttafaqun alaih. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Masyaallah Bapak Ibu rahimakumullah. Oleh Bapak Ibu rahimakumullah niki saking hadis menika sehingga kita saged mendhet banyak sekali pelajarannya ya. Satu, bahwa tawasul, wasilah, perantara dengan amal soleh itu tawasul yang masyru', yang ada syariatnya. Mula Bapak Ibu rahimakumullah niki nggih napa nggih mengajak dumateng kula pribadi ugi jamaah sedaya, kita ini ya mbok ya kala-kala itu ada satu amalan yang benar-benar itu ikhlas,
tidak ada tendensi duniawi, nggak ada tujuan duniawi, sehingga nanti ketika kita mentok tadi ketika dalam kondisi sulit itu, amal yang ini kan tadi menggunakan satu amal yang kira-kira mana di antara sekian amaliyah yang pernah kita lakukan yang kualitasnya paling bagus, yang mana kira-kira yang paling ikhlas itu yang pundi. Lah jadikan itu sebagai wasilah. Ya Allah, lek riyen nalika kula sehat kula niku nate ngeten. Ya, mungkin karena dia kan dalam kondisi susah, dalam kondisi ya Allah dia berdoa. Riyen kula nalika sehat kula nggadahi amalan-amalan ngeten ya Allah. Ya kalaulah amalan itu ikhlas, saya mengharap ridhamu ya Allah, tolonglah aku. Saya sedang dalam kondisi susah. Nah, itu boleh yang seperti itu. Amal. Nggih. Mungkin saged dibuka wonten surat Al-Maidah nggih ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah jalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan tadi menggunakan amal soleh. Jadi berarti wasilah ya dengan menggunakan amal soleh. Lah amal solehnya apa? Lah di sini disebutkan contoh amal solehnya di sini disebutkan yang pertama adalah birrul walidain. Mula ini juga sebenarnya penting juga bagi kita ya, khususnya ingkang tesih enten nggih tiyang sepuh. Saya enten ini sebagai orang tua ini kita harus benar-benar bisa berbakti kepada kedua orang tua. Kalau dalam hal ini kan saking bektine kalian tiang sepuh niku selalu mendahulukan orang tua. Ya meskipun nanti nek cara hukumnya ya itu nek kula mau wonten salah setunggaling penjelasan saking Imam An-Nawawi, ketika seorang itu ya dalam posisi mana yang harus didahulukan, orang tua atau anak? Satu, dia sebagai anak dari orang tuanya, tapi dia juga sebagai bapak dari anaknya. Yo eneng bojo, yo eneng anak. Nah ini ya syukur-syukur alhamdulillah sedaya saged dicukupi nggih. Orang tua ya dicukupi, ya dinafkahi. Anak istri juga dinafkahi. Menawi saged ya alhamdulillah, menawi ngeten ya bersyukur. Tapi apabila dalam kondisi ini pun kondisi napa istilahnya darurat nih nggih. Maka mana katakanlah kalau ada ya mung enenge sithik, mana yang harus dahulukan, bapak ibu nopo anak-anak? Ning nek Imam An-Nawawi dalam kitab Raudhatul Thalibin niku beliau jelasaken ngeten. Dahulukan anak. Kalau Imam An-Nawawi jelaskan seperti itu. Karena apa? Karena posisi dia sebagai ayah dari anak-anaknya yang memiliki kewajiban untuk menafkahi. Sanjange ngeten niku. Nah, Imam An-Nawawi jelaskan ngeten niku. Tapi meskipun demikian, jangan sampai kemudian menelantarkan orang tua. Lah kadang ngeten. Ya bener tadi nggih. Anak itu ya diutamakan. Tapi akhirnya jangan sampai tadi orang tua kayak ngono akhirnya orang kurusan. Nih. Nah, maka kembali ke pribadi masing-masing nggih. Artinya kita juga harus menyadari bahwa satu posisi kita ini sebagai anak, di satu sisi kita juga sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai bapak. Maka ini juga harus pinter-pinter nih. Jangan sampai kemudian ya melalaikan kedua-duanya. Wa iyadzubillah. Nek mung sing ngurusi anak tok terus wong tone terlantar iku ya dosa.
Nah sing diurusi wong tuane to anak bojone terlantar iku ya ora tanggung jawab. Kan gitu. Maka ini ya kondisi seperti ini memang harus pintar. Ya syukur-syukur ya mintanya kita semuanya nggih saged nyekapi orang tua, juga bisa menafkahi anak istri. Idealnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ning Bapak Ibu rahimakumullah, kami lebih menekankan kepada bahwa ini salah satu amaliyahnya yang dicontohkan adalah pentingnya tentang berbakti kepada kedua orang tua, karena ini menjadi satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wonten surat napa nanti saya bisa ada ayat surat Al-Isra ayat pinten nggih. Allah niku paring dawuh ngeten. Jangan engkau mendustakan Allah, mensyirikkan Allah. La tusyrik billahi wa bil walidaini ihsana. Bayangkan dalam ayat Al-Qur'an. Jangan engkau menyekutukan Allah. Setelah jangan engkau menyekutukan Allah, perintah selanjutnya jangan engkau berlaku durhaka kepada kedua orang tua. Lah para ulama aja jelas begitu besarnya pahala ataupun keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Dan juga kesobalik bahwa kalau syirik itu dosa besar, maka durhaka kepada orang tua juga merupakan dosa besar. Lah ini titik poinnya pada di situ. Ya, ini satu contoh yang disebutkan dalam hadis menika. Berbakti kepada kedua orang tua. Lajeng contoh kedua yakni tadi ittaqillah, ya, wala tafuddal khatama illa bihaqqiha. Yang kedua adalah menjaga diri dari perbuatan zina. Nah itu wah niki Pak, ittaqillah. Jadi saking dia takut kepada Allah. Padahal itu tadi niku ngapunten nggih, nek kula mbayangke tadi ki wong wedok sing paling ayu, sing paling disenengi nggih, kondisine susah njaluk tulung tadi sing jenenge kesempatan dalam kesempitan. Wis ora eneng sapa-sapa nggih, cara-cara posisine nggih wis pas ngeten. Lah kok ujug-ujug ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Iku langsung ndrodok keweden. Langsung dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, padahal kondisinya maka ini menunjukkan ini ya agar menghindari dari perbuatan zina. Langkung-langkung nyuwun sewu Bapak Ibu rahimakumullah, yes. Zaman sak menika niku pintu-pintu zina niku kan kathah. Nggih. Maka kita menawi sakit ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, melindungi anak-anak kita, keluarga kita dari perbuatan zina. Ada satu amaliyah, ada satu doa yang Rasulullah SAW ya, sebut doa itu ketika ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah. Jadi enten Pak kasus cah nom niki, anak muda, jenenge cah nom nggih Pak. Gejolaknya kan cah nom ini gejolaknya datang kepada Rasulullah, kula nyuwun izin ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Lah ya wong zina kan njaluk izin karo panjenengan ya Rasulullah, saya minta izin ning ngendi? Zina. Kemudian cah nom nggih nek langsung dipenggak ngeten niku jenenge cah nom malah berontak, tidak diskusi. Nang kira-kira iki nek eneng wong lanang zina karo ibumu piye? Oh ya ora gelem. Nah, kira-kira nek eneng wong lanang zina karo adikmu apa mbakmu kira-kira piye? Ya enggak mau. Lah demikian pula sama halnya. Ya, kalau kamu berzina kepada perempuan lain, keluarganya juga enggak mau. Oh nggih pun guys. Dijak diskusi. Maka ini termasuk seni dakwah Rasulullah niku. Anak muda sik gejolak-gejolake ngeten niku
nek langsung dipenggak ngeten niku bisa-bisa balik. Ya. Maka diskusi, karena canom ki sudah bisa mikir. Dudukkan apa masalahmu, ayo didiskusikan. Tadi. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW ini didoakan, dipegang dadanya, Pak. Allahumma tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Niki bapak-bapak kedah hafal, ibu-ibu kedah hafal doa niki, anake cekel-cek didoakan. Allahumma tahhir qalbahu, bersihkan hatinya, wa hassin farjahu, dan jagalah kemaluannya. Dengar Pak nggih? Putra-putri jenengan, cucunya didoakan, pegang dadanya. Allahumma tahhir qalbahu, ya Allah bersihkanlah hatinya, wa hassin, pakai huruf shad, ha shad nun, wa hassin farjahu, dan jagalah kemaluannya. Setelah didoakan tadi, anak muda tadi, setelah saya didoakan oleh Rasul, tidak ada terbersit sama sekali dalam pikiran saya, wes ora pengen zina meneh, kata si anak muda tadi. Nah, maka para ulama ini doa agar terjaga dari perbuatan zina. Penting, ini hari ini doa itu penting sekali ya. Melihat kondisi nih saat ini guys, ya Allah, pergaulan anak muda saat ini penting. Mungkin nanti bisa dicari di Google apa di HP dicari. Doa agar terhindar dari perbuatan zina. Allahumma tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Lari ajeng budal sekolah. Mbah, pamit Mbah sekolah. Ha, cekal cek di tengah ini. Allahumma tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Penting. Lajeng ingkang nomor 3 adalah contoh yang disebutkan ini adalah orang yang berlaku amanah. Nggih? Orang yang berlaku amanah. Lah amanah napa nggih niku wau? Ya karena tadi gajinya belum diambil, kek ya ketimbang daripada duitnya nganggur, ya akhirnya dikelola. Ya, akhirnya dikelola. Ora kok bos, gajiku ndi? Ya salahmu ndak wingi wayahe gajian ra teko. Ya wis duwite wis entek. Enggak. Tetap dia memiliki hak ya dari gaji tersebut. Lah terkait tadi menawi sudah gajine dikembangkan itu kok kemudian dikembangkan untung banyak, sebenarnya ya sah-sah saja untuk didiskusikan. Sebenarnya cara hukum boleh-boleh. Ndek ben ku gajimu semening, ning gajimu itu tak nggo kembangke meneh modal usaha nih. Ya sebenarnya bisa juga. Ini kan memang lebih kepada istilahnya kan. Kadang niku Bapak Ibu rahimakumullah, apa ya? Ama ini kan bahas tazkiyah nggih. Tazkiyah itu masalah hati ngeten nggih. Ya kados bab amanah, ikhlas ngeten iki kan kaitanipun kalian ati. Warok ngeten niku. Kadang itu secara hukum fikih niku nggih, kadang pinten. Contoh niku tadi. Ya, mana yang lebih utama antara anak dengan orang tua? Nek cara hukum fikih nggih, anak. Karena dia sebagai bapak itu punya kewajiban terhadap anak. Itu cara hukum fikih. Ya, didahulukan anak. Imam An-Nawawi menjelaskan. Neng cara tadi karena yang kita bahas ini adalah ilmu tasawuf. Ya, ilmu akhlak. Ya, ilmu akhlak. Ya. Nah sama, janjane nek orang nek ndak dikasihkan kuwi PNKB itu juga sah-sah saja, perlu didiskusikan. Gajimu segitu, sekian juta. Ning mergo tak kembangke dadi untung oke. Ayo saiki prosentasi piro-piro. Paron. Lah itu cara hukum fikih seperti itu boleh, sah. Boleh seperti itu. Secara hukum fikih memang seperti itu. Tapi kan ini kaitannya dengan tadi nggih. Amalia. Saya kira juga wah wis kejem tenan ya.
Lah iya ta wis tak modale puter gek batine akeh untung kene kok aku kok sak perak-perak ndak dikasih kejem banget nek ngeten niku. Ya monggo nek memang bisa berlaku seperti itu, tapi nek kita melihat hukum fikihnya ya aja ngono. Ya mbok ya aku dijatah kei piro itu sah-sah saja, secara hukum itu sebenarnya sah-sah saja. Nah ini ala kulli hal orang tadi tetap berlaku napa amanah. Ketika memang gajinya belum diberikan, nggih, karena tadi orangnya ada hajat keperluan napa-napa, kok kemudian datang minta gajinya, ya diberikan karena itu menjadi haknya dia. Ndak boleh kok kemudian ya sore neng salamen gajian ra teko wis sentek duit ya, itu ndak boleh. Tetap dia masih memiliki hak ya dari upah tadi ataupun gaji tadi. Allahu a'lam bishawab. Ini beberapa contoh nggih tentunipun tesih kathah nggih contoh-contoh sanesipun. Mbok pilih nggih jenengan nate nindakaken amaliyah napa saged sing kang nate infak ya Allah ndek mben iki duit pas-pasan mung-mungan iki. Kayak arep nyukupi keluarga kok eneng sedulur teko butuh bingung. Nah, barangkali kemudian akhirnya kok dihutangkan ke sedulur mergo sedulure ya butuh. Mudah-mudahan itu menjadi amal soleh dan bisa dijadikan wasilah. Allah contoh mawon ya, atau amalan yang lain monggo. Wabillahi makaten Bapak Ibu rahimakumullah nggih, cerita ini panjang tapi mudah-mudahan nanti ya, kita bisa mengambil satu manfaat dari kisah tersebut. Ini hadis terakhir dari bab ikhlas. Jadi nanti selanjutnya masuk bab taubat. Ya, bab taubat.